Ya, shalom semua. Ya, hari ini saya mau bicara tentang 3 pintu dalam kitab Wahyu. Dan dalam kitab Wahyu ada penglihatan tentang 3 pintu, dan yang menarik adalah ketiga pintu ini dalam kitab Wahyu adalah pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka. Ada pintu yang tadinya tertutup, tetapi kemudian dia mau untuk membuka. Dan itu sebabnya saya mau mengajak Anda untuk melihat pintu pertama dalam kitab Wahyu yang disebut sebagai pintu yang terbuka. Pintu pertama ada pada Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dan biasanya kalau kita mendengar tentang pintu yang terbuka, selalu kita berkata, oh berarti Tuhan membawa saya pada sebuah kesempatan di mana saya tahu bahwa ini kehendak Tuhan dalam hidup saya. Pintu yang terbuka bicara tentang kesempatan-kesempatan di mana kita bisa berhasil dalam melakukan sesuatu. Tetapi mari kita lihat pintu terbuka yang pertama, apakah memang benar itu yang coba disampaikan oleh Yohanes sebagai penulis kitab Wahyu. Nah, mari lihat yang pertama, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7, pintu yang pertama. Dan dia berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Menurut saya ini adalah pintu pertama yang sangat luar biasa. Dan Alkitab berkata, ya kalau Tuhan buka tidak ada yang bisa menutup, kalau Tuhan tutup tidak ada yang bisa membuka. Tetapi Wahyu 3 ayat 8 dia berkata, khusus untuk pintu yang satu ini Tuhan buka. Dan kalau Tuhan buka, tidak ada yang bisa menutup. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dia membuka pintu yang ini? Wahyu 3 ayat 8 sederhana, dia berkata, aku tahu kekuatanmu sebab kekuatanmu tidak seberapa. Tapi ada 2 prekondisi, ada 2 syarat yang membuat Tuhan kemudian membuka pintu itu untuk selama-lamanya. Menurut saya yang pertama dia berkata sebab engkau taat. Dan yang kedua sebab engkau setia. Ketaatan dan kesetiaan menurut saya adalah sesuatu yang membuat hati Tuhan bergerak untuk melangkah bersama-sama dengan Anda mengalami pintu yang terbuka. Sama-sama bilang ada pintu yang terbuka buat saya. Amin, 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 amin. Pintu yang terbuka pertama ini adalah pintu apa? Dan dia berkata Tuhan membuka. Betul, kalau Tuhan buka tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup tidak ada yang bisa buka. Tapi khusus pintu yang satu ini dia buka, dan kalau dia buka tidak ada yang bisa menutup. Nah, sederhana ayat 7 dia berkata bahwa pintu ini terbuka sebab sebelumnya dia memberikan kepada setiap kita kunci kerajaan Daud. Dan berarti pintu yang dia maksud pada Wahyu 3 ayat 8 adalah pintu yang punya hubungannya dengan kunci. Sebab pintu hanya bisa dibuka dengan kunci. Nah, pertanyaannya adalah apa arti kunci kerajaan Daud? Apa artinya pintu yang terbuka, pintu kerajaan Daud yang terbuka? Kalau Anda pergi dalam nubuatan Yesaya 22 ayat 22, maka Anda akan menemukan bahwa sebenarnya Wahyu 3 ayat 7 dan Wahyu 3 ayat 8 adalah hasil dari nubuatan Yesaya 22 ayat 22. Sebab dalam Yesaya 22 ayat 22 dia berkata, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apa itu kunci kerajaan Daud? Apa itu kunci rumah Daud? Dalam Yesaya 22 ayat 22. Perhatikan, dia berkata, aku Tuhan akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Pertanyaannya adalah siapanya di situ? Sebab dia berkata, aku akan memberikan kunci rumah Daud, kunci kerajaan Daud atas bahunya.
Dan kalau dia buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau dia tutup, tidak ada yang bisa membuka. Pertanyaan katanya di sana sekali lagi adalah siapa di situ? Dan kalau Anda mundur beberapa ayat ke belakang ayat 20, maka Anda akan menemukan bahwa Yesaya 22 ayat 20, Yesaya 22 ayat 22 bicara tentang satu orang dalam Yesaya 22 ayat 20 dan namanya adalah, maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Jadi ketika dia berkata, aku akan memberi kunci rumah Daud ke atas bahunya. Dan nya di situ berarti Eliakim bin Hilkiah. Pertanyaan saya adalah, siapa Eliakim bin Hilkiah? Mari kita gali terus. Dan kalau Anda mundur lagi beberapa ayat ke belakang, ayat 15, ke Yesaya 22 ayat 15, mohon maaf hari ini kita robah jadi Bible study. Yesaya 22 ayat 15, maka Anda akan mendapatkan dua nama sebenarnya. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana dan katakan seterusnya dan seterusnya. Dan Anda akan menemukan perikop di sana, terutama untuk Alkitab Indonesia, ada penglihatan tentang Sebna dan Eliakim. Dan kalau Anda periksa dalam Alkitab, mudah sekarang untuk mencari, maka Anda akan temukan bahwa Sebna dan Eliakim sebenarnya adalah pengurus kepala istana, pengurus atau kepala istana seseorang raja. Dalam hal ini sebenarnya adalah Raja Hizkia. Jadi Sebna dan Eliakim adalah dua orang yang punya posisi yang sama. Dan posisi mereka adalah kepala istana atau pengurus istana. Apa fungsi kepala istana? Apa fungsi pengurus istana? Tepatnya kepala rumah tangga istana. Kalau Anda pergi ke istana presiden, maka Anda sebenarnya akan menemukan seseorang yang disebut sebagai kepala rumah tangga istana presiden yang mengurus segala sesuatu. Nah, Anda siapa dia Eliakim, kepala rumah tangga istana hari itu? Sebna dan Eliakim punya posisi yang sama. Dan apa fungsi dari pengurus istana atau kepala rumah tangga istana? Ini salah satu fungsi mereka yang paling luar biasa. Mereka berfungsi untuk mensortir siapapun yang akan masuk bertemu dengan sang raja. Jadi sebelum seseorang bertemu dengan sang raja, maka dia harus dan pasti harus lebih dahulu untuk bertemu dengan kepala rumah tangga istana. Dan kepala rumah tangga istana berfungsi untuk bertanya, ada apa keperluanmu, apa yang engkau ingin sampaikan, apa yang engkau ingin katakan, supaya kami bisa membawa pesanmu kepada sang raja. Dan oleh sebab itu menurut saya ketika Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu, kali ini bukan kepada Eliakim bin Hilkiah, tetapi dia menunjuk kepada gereja yang ada di Philadelphia dan dia berkata, church, gereja, mulai dari sekarang, gereja akan menjadi Eliakim bin Hilkiah. Di mana ketika seseorang mau berjumpa dengan raja, dia tidak mungkin akan lebih dahulu ketemu dengan sang raja. Maka dia nomor satu harus lebih dahulu bertemu dengan satu institusi. Bukan institusi yang dibuat oleh manusia, tapi saya bicara tentang institusi yang dibuat oleh Allah sendiri dan namanya adalah gereja. Betul karya keselamatan oleh Yesus Kristus, tetapi berita mengenai keselamatan itu dibawa oleh satu institusi yang bernama gereja. Dan Paulus berkata, bagaimana orang bisa bertobat kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Injil? Dan dia kemudian berkata, bagaimana orang bisa mendengar tentang Injil kalau mereka sendiri tidak pernah ada yang berbicara tentang Injil, memberitakan Injil? Dan bagaimana seseorang bisa memberitakan Injil kalau tidak ada yang diutus? Jadi Paulus bicara hal yang sama. Paulus bicara bagaimana keselamatan itu bisa disampaikan kepada orang lain. Apa yang menjadi hati Allah, Raja segala raja. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan kepada seluruh umat kepunyaannya. Dari mana orang tahu itu? Dari gereja. Gereja menjadi sebuah pengantara antara Allah dan dunia. Gereja menjadi pengantara antara sorga dan dunia. Anda ingat tadi saya berkata bahwa ada 3 open doors dalam Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 8, Wahyu 3 ayat 20, dan Wahyu 4 ayat 1. Dan nanti kita akan belajar Wahyu 3 ayat 8 bicara tentang kunci dunia sebenarnya.
Kunci bagi dunia untuk berjumpa dengan Allah. Kunci bagi dunia untuk ketemu dengan Tuhan melalui gereja. Tetapi Wahyu 3 ayat 20 bicara tentang kunci gereja. Kunci dunia, Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 20 kunci dunia. Dan Wahyu 4 ayat 1 bicara tentang kunci alam sorga. Anda lihat dunia, gereja, dan sorga. Ada 3 bagian yang tidak bisa dipisahkan. Dunia bisa mengalami Allah lewat gereja, dan pesan Allah bisa tiba di dunia lewat gereja. Anda bayangkan ada air yang diisi dalam suatu penampungan yang besar. Untuk dibawa masuk ke dalam sebuah wadah di dalam rumah. Air pada penampungan yang besar dilewatkan pada sebuah keran, dan di situ ada penutupnya. Buat saya sederhana, air yang besar pada penampungan itu bicara tentang sorga. Sorga mau memberikan berkatnya, sorga mau memberikan damai sejahteranya, sorga mau memberi sukacitanya kepada wadah yang ada dalam rumah. Wadah yang ada dalam rumah menurut saya adalah dunia ini. Bagaimana cara sorga bisa menghadirkan damai sejahtera ke dunia? Sederhana, kerannya namanya gereja. Gerejalah yang menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Gereja yang membawa sukacita Kristus ke tengah-tengah dunia. Gereja yang membawa kabar keselamatan ke tengah-tengah dunia. Gereja. Dan menurut saya ini sesuai dengan apa yang coba disampaikan Paulus dalam banyak-banyak suratannya. Bahwa yang dimaksud dengan kunci kerajaan Daud dalam Wahyu 3 ayat 8 sebenarnya bicara tentang pintu yang terbuka untuk Injil bagi seluruh dunia. Anda boleh lihat 1 Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-9 misalnya. 1 Korintus 16 ayat 8 kita mulai saja. 1 Korintus 16 ayat yang ke-8. Paulus bicara tentang pintu yang terbuka, yang Tuhan buka dan tidak ada seorang pun yang bisa menutup. 1 Korintus 16 ayat 8. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Ayat 9. Sebab di sini banyak, Anda periksa bahasa Inggris, open doors. Kesempatan bagiku, open doors. Di sini ada banyak pintu yang terbuka bagiku untuk mengerjakan. Apakah pintu yang terbuka untuk kesuksesan kita, karir kita? Iya, tapi Paulus tidak bicara soal itu semua. Paulus bilang kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Dia bicara tentang pekabaran Injil. Sekalipun ada banyak pintu yang terbuka tidak pernah menjamin tidak ada lawan. Paulus ada di Efesus 3 bulan. Paulus kalau nggak salah 3 bulan di Efesus mengajar di rumah Tuhan. Yang selama terima pesan itu Paulus hanya 12 orang. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi 12 orang luar biasa. Angka 12, angka kerasulan. 12 orang yang menerima pesan selama 3 bulan hanya 12 orang. Dan waktu 12 orang ini percaya, kemudian dibaptis dan dibaptis oleh Roh Kudus, Paulus berkata, ini ada open doors. 3 bulan khotbah, 12 orang percaya, lumayan lah. Kita 3 bulan khotbah, 12 orang tambah hilang. Dia 3 bulan khotbah, 12 orang percaya. Dan dia berkata waktu 12 orang percaya, yes, open doors. Tapi Paulus cuma 12 bulan, 3 bulan hanya 12 orang, 3 bulan cuma 12 orang. Itu pun baru pertama. Euforia biasanya paling semangat yang pertama. 3 bulan pertama hanya 12 orang. Tidak ada harapan yang terlalu besar. Tapi Paulus berkata, open doors. Dan kalau Anda pergi dalam Kisah Para Rasul, Kisah Rasul 19 ayat 8 sampai 10. Saya suka ini. Kisah Rasul 19 ayat 8 sampai 10. Ini yang Paulus katakan. Selama 3 bulan. Kisah Rasul 19 ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ. Mengajar dengan berani. Dengan mengambil resiko. Oleh pemberitaannya dia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi lihat. Ada beberapa orang yang tegar hatinya. 12 orang 3 bulan. Kemudian ada penentang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Dan Tuhan katakan Wahyu 3 ayat 8 tadi. Sebab aku tahu kekuatanmu tidak seberapa.
tetapi karena engkau menuruti aku dan tidak pernah menyangkal namaku. Baca ayat yang ke-10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sampai semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ayat 11, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. 3 bulan, hanya 12 orang yang percaya. Selama 3 bulan sudah ngambil resiko mengajar dengan berani. Yang melawan tambah banyak, yang ngumpat tambah banyak, yang marahi tambah banyak. Tetapi dia bertahan. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau menuruti perintahku dan engkau tidak pernah menyangkal namaku. 2 tahun kemudian, Alkitab berkata, semua orang yang di Efesus, baik Yahudi maupun Yunani, semua mendengar tentang Injil Kerajaan Sorga, dan Paulus melakukan banyak mujizat. Open doors bukan berarti tidak ada penantang. Tetapi open doors adalah satu jaminan kalau kita setia sampai akhir. Kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sebab damai sejahtera hanya hadir lewat Anda dan saya, lewat gereja. Bagaimana orang di sekitar kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan? Lewat Anda dan saya. Kalau kita bukan jadi pembawa damai sejahtera dan menjadi pembawa marah, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang sekitar? Saya tutup dengan salah satu kisah penyesalan saya seumur hidup saya yang saya tahu tidak akan pernah bisa saya gantikan. Seandainya ada mesin waktu, saya berusaha untuk jadi lebih baik. Waktu saya masih kuliah, saya datang dari Manado ke Surabaya. Saya kenal beberapa orang, dan satu kali saya datang di kos-kosan perempuan. Dan waktu saya datang sambil tunggu teman saya, dia sementara ganti, dia sementara bersiap-siap. Dan saya sudah cukup lama kenal dengan beberapa orang yang ada di kos-kosan itu. Dan sambil menunggu, karena cukup lama sambil menunggu, saya santai. Saya tunggu, kemudian ada salah seorang putri, seorang gadis yang ada di kos-kosan itu. Dia keluar, dia lihat saya, dan dia berkata, ngapain? Saya bilang, lagi nunggu teman. Dan dia bilang, dalam keadaan malu-malu dia tanya, Doni, boleh saya bicara sesuatu? Dan saya bilang, boleh, enggak ada apa-apa, kenapa? Dan dia bilang, saya tahu kamu hamba Tuhan, pendeta tepatnya. Dia bukan agama Kristen. Dia bilang, saya tahu kamu pendeta. Tapi saya mau tanya sesuatu. Dan saya berkata, ada apa? Dia berpikir terdiam cukup lama dan kemudian dia berkata, janji jangan cerita kepada siapa-siapa, dan saya sengaja mengubah cerita ini. Sebenarnya ada beberapa yang saya rubah. Dan saya berkata, iya, ada apa? Pertanyaan begitu buat kita lebih penasaran, bukan Bapak Ibu? Dan saya berkata, ada apa? Dan dia berkata, beberapa waktu yang lalu, saya dan salah seorang teman di kos-kosan ini, kami memilih untuk pergi ke diskotik. Kami berdua. Dan saya malam itu pergi ke diskotik dengan teman saya di sini. Saya berkata terus, kemudian dia berkata, ya di diskotik kita ketemu beberapa orang baru, laki-laki maupun perempuan, dan kami menikmati malam itu. Dan saya berkata, iya. Kemudian dia bilang, tapi tanpa saya sadar bahwa minuman yang kami minum, alkohol yang kami minum, rupanya diberi obat tidur. Sehingga waktu kami pulang malam itu, kami sebenarnya tidak sadar apa yang terjadi. Saya tahu-taunya bangun besok pagi, menemukan diri saya dan teman yang bersama dengan saya ada di tempat tidur. Dan saya bangun dalam keadaan pakaian yang sudah terbuka. Saya hanya tahu satu hal, bahwa kemungkinan besar
Saya diperkosa dalam keadaan tidak sadar. Kemudian saya berkata, saya jadi terdiam dan dia berkata, saya mau tanya ini satu hal sama kamu. Dan saya berkata, apa? Dia bilang, menurut kamu, maukah Tuhanmu menerima saya yang kotor ini? Sebab saya sudah ternoda. Anda harus tahu teman saya ini, kalau dibilang cantik, percayalah jauh dari cantik. Mohon maaf, bukan main fisik. Tapi kenyataannya tinggi tidak seberapa, bundar, hitam, jadi pendek, hitam, gemuk. Dan menurut saya, kalau sampai cerita ini benar, mohon maaf, yang perkosa dia apa nggak punya mata juga sebenarnya. Teman yang dia ajak lebih tinggi besar, saya kenal juga. Tapi kemudian dia bertanya pada saya satu hal, dia tanya. Dan saya dalam keadaan syok sebab Anda tahu putra daerah, saudara. Jadi taunya hidupnya saya tahu dari keluarga, saya lahir dari keluarga yang cukup baik menurut saya setelah saya masuk pelayanan, sangat-sangat baik. Papa dan mama saya sangat baik. Hampir jarang berkelahi, bukan tidak pernah berkelahi, ada berkelainya, tapi kemudian mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Sampai saya pikir papa mama saya berkelahi itu saja. Kalau ada pendeta tanya, papa mama pernah berkelahi dengan malu-malu? Ya pernah sih om pendeta, pernah, tapi ya bisa rujuk kembali, bisa selesai dengan baik. Sampai saya masuk di pelayanan, saya lihat ada keluarga yang lebih rusak. Saya nggak pernah lihat papa dan mama saya punya piring terbang. Tapi waktu saya masuk di pelayanan, suami istri pagi-pagi saya lihat ada yang bilang anjing, ada yang bilang babi, tiba-tiba piring terbang melayang, gelas terbang melayang, sendok terbang melayang, untung pisau terbang nggak melayang. Dan saya sudah lihat sendiri bagaimana kondisi rumah tangga yang rusak. Apalagi waktu saya datang ke Surabaya, saya lihat jauh lebih parah daripada waktu saya lihat di daerah. Dan waktu saya datang ke Jakarta dan mulai melayani beberapa jemaat di Jakarta, saya menemukan bahwa Jakarta punya problem yang lebih parah daripada Surabaya. Tetapi di awal-awal di Surabaya, ini salah satu pertanyaan, apakah Tuhanmu masih mau menerima saya? Dan saya sementara dalam keadaan syok berat. Sebab saya tidak pernah dengar kisah seperti itu kecuali di sinetron. Dan saya dalam keadaan syok, tiba-tiba dia berkata, Doni, saya mau tanya satu hal. Dan dia bilang, kalau saya datang ke Tuhanmu, apakah Tuhanmu masih mau menerima saya? Dan inilah momen penyesalan saya. Saya terdiam sejenak. Sebab saya lagi gini tuh hidup. Kok ada ya? Dan dalam keadaan diam sejenak, tiba-tiba dia bilang sama saya, kayaknya enggak ya. Saya udah kotor. Dia balik badan. Dan dia pergi meninggalkan saya. Waktu dia balik badan, saya panggil namanya dan saya berkata, tapi Tuhanku tetap mencintai engkau. Saya berusaha untuk menenangkan diri dan berkata, tapi Tuhan Yesus mencintai semua orang. Dia balik badan dan kalimat ini yang akan buat saya menyesal seumur hidup. Dan dia bilang begini, seandainya Tuhanmu menerima saya tidak akan pernah bisa menerima diri saya sendiri untuk selama-lamanya. Sebab saya kotor. Dan dia bilang, tolong jangan cerita siapa-siapa. Sebab saya sudah ambil keputusan untuk pulang dari Surabaya. Saya tidak melanjutkan kuliah saya. Saya akan kembali ke daerah tempat papa dan mama saya berasal. Saya akan bantu mereka di sana. Penyesalan saya adalah hari itu seandainya saya berteriak lebih keras. Seandainya coba hari itu saya meyakinkan dia dengan lebih sungguh-sungguh. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang terlalu kotor yang Tuhan tidak akan pernah peluk. Sebab anak bungsu, anak yang terhilang walaupun bau babi tidak pernah mandi puluhan hari. Tetap dipeluk oleh sang Bapa.
Hari itu hanya karena saya tidak tahu harus berbuat apa-apa, dia berbalik dari saya. Dia pergi, dan itulah percakapan kami terakhir. Sampai hari ini saya tidak tahu dia di mana, saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Saya hanya bisa berdoa, sampai hari ini saya hanya bisa berdoa. Dia bertemu dengan seseorang yang lebih baik daripada saya, yang bisa menjelaskan kepada dia bahwa Tuhan mencintai, tidak peduli sekotor apapun dirinya. Sebab damai sejahtera, ketenangan, sukacita, pemulihan, itu tidak lewat dari siapa-siapa. Tuhan pilih kita untuk menjadi agen membawa kerajaan surga hadir di muka bumi. Hari ini, biarlah Tuhan menjadi pintu yang terbuka dalam hidup Anda dan saya, dan kita menjadi pintu yang terbuka bagi banyak orang. Supaya lewat hidup kita, mereka bisa menemukan damai sejahtera dan keselamatan yang kita cari. Seharusnya definisi, ada pertanyaan bahwa apakah definisi gereja hari ini sama dengan definisi gereja yang sekarang, benar-benar jadi Bible study. Menurut saya seharusnya sama, idealnya adalah sama. Tetapi hari ini tetap sama seperti Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat, orang Farisi, agama yang tanpa kasih dan belas kasihan. Saya tentu saja harus mengakui bahwa ada banyak, kalau mau jujur, ada banyak praktek gereja hari ini yang seharusnya tidak bisa lagi disebut gereja. Tetapi bagaimanapun juga menurut saya institusi ini adalah institusi yang dibangun oleh Tuhan. Walaupun ada banyak orang membangun gereja menurut kekuatannya sendiri. Idealnya menurut saya harusnya sama. Sebab kita harus menerapkan fungsi gereja berdasarkan Alkitab. Dan buat saya fungsi gereja cuma satu. Kenapa seseorang diselamatkan? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Itu saja. Ketika gereja tidak lagi menjadi berkat, gereja hanya menjadi pusat entertainment, gereja hanya menjadi kerajaan yang dibangun oleh pemimpin rohani, maka itu bukan gereja yang dibangun oleh Yesus sendiri. Itu saja. Jadi menurut saya kembali pada definisi Alkitab yang sesungguhnya tentang gereja. Gereja adalah agen kerajaan surga di muka bumi, membawa damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan dalam hidup banyak orang, pemulihan lewat Anda dan saya dan gereja. Semoga bisa jawab. Sudah. Oke, mari kita datang pada Tuhan. Yesus, Kau yang memilih hidupku. Nggak tahu lagu Nita yang ini yang paling lengket di saya. Buat saya ini lagu yang diciptakan di tengah-tengah pergumulan. Buat saya lagu, dari sekian banyak lagu saya suka lagunya dia. Tapi dari sekian banyak lagu yang lekat di kepala saya, Yesus Kau telah memilih hidupku untuk menjadi berkat. Mari kita datang pada Tuhan. Sambil siapkan roti perjamuan, anggur perjamuan. Mari yuk. Jadi open doors. Ada banyak tantangan. Ada banyak yang melawan. Ada banyak yang menghujat. Tanya sama Nita, ada banyak yang menghujat. Tapi dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun. Orang mendengar banyak tentang Injil Kerajaan Surga di Efesus. Dan saya percaya asal kita jalan setia, taat, kita akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biarlah kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjunan sumber hidupku, Yesus. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung.
Engkaulah penjuru sumber hidupku, Yesus. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan pula yang selalu disanjung. Engkaulah penjuru dan sumber hidup. Selama melayani umat Tuhan, ada banyak penyesalan sebenarnya dalam hati saya. Ada banyak penyesalan. Seandainya saya lebih bisa berani, seandainya saya lebih bisa punya karunia. Saya masih ingat ada satu kali di sebuah KKR, saya jadi asyir di situ, dan salah satu orang yang saya doakan, saya bawa pada pendeta, dan pendeta berkata, kamu kan juga punya Roh Kudus, doain dia dong. Dan hari itu saya coba doakan dia, seorang anak kecil usia 3 bulan, jantung bocor. Dan mamanya bawa anak itu di KKR, ternyata sebagai harapan terakhir untuk anaknya semua. Hari itu saya berdoa sungguh-sungguh. Tidak ada yang terjadi. 1 minggu kemudian setelah KKR, saya sempat minta nomor rumahnya, alamatnya. Dan berserta dengan teman saya datang. Dan saya tanya, bagaimana dengan bayi 3 bulan, jantung bocor? Mamanya berkata, sudah meninggal kemarin. Hari itu saya pulang di mobil, dan saya nangis. Saya bilang, seandainya saya bisa lebih berani, saya lebih doa lebih hebat, saya punya karunia yang lebih besar, mungkin dia bisa diselamatkan. Anda tidak tahu berapa banyak penyesalan ketika seseorang masuk dalam pelayanan. Sebab ada banyak orang yang datang pada Tuhan bukan sebagai harapan pertama, tapi ada banyak orang datang pada Tuhan justru sebagai harapan terakhir. Jujur kalau saya mau bilang sama Anda, ada banyak penyesalan. Dan seringkali bagi kami pendeta lebih mudah mematikan hati nurani, supaya kami tidak hidup dalam penyesalan, sebab tidak bisa menolong banyak orang. Saya tahu kita tidak pernah dipanggil untuk menolong semua orang, tapi paling tidak kita bisa menolong beberapa orang yang datang pada kita. Disitulah saya belajar untuk makin rendah hati sama Tuhan dan berkata, aku perlu Tuhan. Saya berdoa bahwa lewat hidup Anda dan saya, damai sejahtera, kesembuhan, mujizat bisa hadir dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Paling tidak kita berusaha yang terbaik, bukan? Sebab kunci bagi dunia ini, dia serahkan kepada gereja. Bahkan Yohanes 21 dia berkata, kalau engkau mengatakan dosa orang ada, dosa orang ada. Kalau engkau bilang dosa orang diampuni, dosa orang diampuni. Saya berdoa sungguh-sungguh. Gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang jadi berkat. Amen. Dimanapun dia berada. Mari ambil roti. Dan lewat hidup Yesus, bukankah dia sudah jadi berkat bagi kita? Amen. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir, mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kalau percaya, mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Terima kasih. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya,
Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan semua orang. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan kita berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, keluargamu, masa depanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak cucumu, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.